Siapa di sini yang portonya punya saham bank? Nah, karena cocok banget di video ini kita akan bahas tentang saham bank, tapi bukan hanya membahas dari PE atau PBV atau analisa seperti itu, tapi kita akan mencoba untuk memahami bagaimana sebuah bank itu bekerja gitu ya. Jadi kita akan mencoba mempelajari berbagai matriks yang mungkin teman-teman pernah dengar, tapi nggak tahu apa sih maksudnya, seperti misalnya NPL, LAR, ataupun CKPN. Nah, selain itu kita juga akan bahas dalam bentuk study case, yaitu saham BBRI ya, yang kita akan pick untuk kita jadikan study case. Nah, sebelum kita mulai bahas BBRI-nya, kita pelajari itu bagaimana sih cara bank itu bekerja. Nah, bagaimana sih cara bank itu bekerja? Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar ini, jadi bank itu sebenarnya fungsinya sebagai di tengah ya, dia mengumpulkan dana nasabah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Lalu bank juga menyalurkan dari uang yang dikumpulkan itu, dan bank menyalurkan pinjaman kepada para debitur. Nah, jadi sumber pendapatan utama bank itu dari mana? Dari selisih antara bunga yang dibayarkan ke para deposan ya, misal deposito, giro, tabungan kan ada bunganya ya. Jadi selisih antara bunga yang dibayarkan dengan bunga yang diterima dari kredit. Saya kasih contoh, misalnya mungkin teman-teman kalau ngambil KPR di bank ya, mungkin bunganya bisa 8-12%, sekitar itu tergantung dengan banknya apa dan juga profil teman-teman seperti apa. Tapi biasanya 8-12%. Nah, terus bank kan menerima 8-12%. Kemudian bank membayarkan ke deposito, mungkin ya bunga deposito mungkin hanya sekitar 4%-an atau kadang less than that ya, lebih rendah daripada itu. Atau misal dalam bentuk giro dan tabungan yang dimana biasanya bunganya kurang dari 1% ya, kurang 1% per tahun. Nah, terus bank itu juga punya pendapatan lain-lain. Itu kan tadi pendapatan utama. Pendapatan lain-lain bank itu biasanya dari admin ya, dari admin fee, kemudian dari pendapatan provisi, kemudian dari macam-macam. Jadi semakin banyak layanan yang bank punya, biasanya bank juga ada charge adminnya. Nah, itu juga menjadi salah satu pendapatan yang cukup besar bagi perbankan. Nah, supaya bank itu kredit macetnya tidak terlalu banyak, biasanya seorang analis kredit yang bekerja di bank, dia akan mencoba mempelajari karakter dari peminjamnya yang akan pinjam, kemudian apakah peminjam itu punya penghasilan yang mencukupi, punya aset yang mencukupi, agunannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, meskipun seorang analis kredit itu sudah menganalisa sedemikian rupa kreditur yang akan meminjam, ya tapi kadang-kadang ya secara statistik pasti ada aja sekian persen yang macet, entah itu karena force majeure apapun alasannya. Jadi pasti ada sekian persen yang macet. Nah, kalau misalnya kredit itu macet, misalnya pinjamin orang 100, kemudian ada macet 10. Nah, 10 itu menjadi kerugian dari si bank itu. Nah, jadi sebuah bank yang baik itu seperti apa? Bank yang baik adalah pertama, dia mampu mengumpulkan dana pihak ketiga yang banyak. Jadi giro, tabungan, dan deposito yang banyak. Dan especially apabila bank tersebut mampu mengumpulkan tabungan dan giro dengan proporsi yang jauh lebih besar daripada misalnya deposito. Kenapa? Karena giro dan tabungan itu bunganya lebih rendah. Karena kan tadi kita katakan kurang dari 1%, tapi bunga deposito mungkin bisa 4%-an. Jadi secara bunga pasti lebih rendah dong cost-nya perbankan. Nah, itu dari satu sisi. Dan kedua juga lebih sticky biasanya. Kenapa lebih sticky? Karena karakteristik orang yang punya tabungan, ya misalnya orang yang punya tabungan sama punya giro itu mungkin berbeda dengan orang yang beli deposito. Orang yang mungkin beli deposito itu fokusnya dia mau berinvestasi. Nah, kalau misalnya dia investasi, dia cari bunga yang lebih tinggi kan. Kalau misalnya ada bank lain menawarkan bunga lebih tinggi dan keamanannya relatif sama, pasti dia akan pindah. Tapi kalau misalnya tabungan sama giro, misalnya teman-teman punya tabungan di BCA atau punya tabungan di Mandiri, biasanya teman-teman jarang akan pindah ke bank lain. Kalau misalnya ada pun tidak akan memindahkan semua uangnya gitu kan. Mungkin teman-teman kerja promo atau apa pakai rekening lain, tapi rekening utamanya tetap di sana. Jadi nah, kalau misalnya perusahaan bank ya, perbankan yang bisa mengumpulkan DP kan untuk tabungan dan giro yang besar, ya jauh lebih besar daripada deposito, itu biasanya merupakan bank yang bagus. Nah, berikutnya, bank mampu menyalurkan pinjamannya, kreditnya itu dengan prudent ya, dengan hati-hati. Jadi kalau misalnya mampu menyalurkannya dengan prudent, hati-hati, biasanya kredit macetnya juga akan sedikit sehingga kerugian bank menjadi lebih sedikit. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengecek apakah bank itu menyalurkan pinjaman dengan prudent atau tidak? Nah, kita bisa lihat dari beberapa hal ya. Salah tiganya itu bisa jadi NPL, LAR, ya loan at risk, dan juga CKPN. Pertama kita bahas tentang CKPN dulu. Apa itu CKPN dan kenapa CKPN itu penting? Jadi CKPN itu adalah kepanjangan dari cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, jadi beban CKPN adalah beban penyisihan ya. Jadi bank itu menyisihkan ya dari keuntungan, dari laba rugi dia sisihkan untuk ya misalnya kalau ada kredit macet. Jadi misalnya bank itu meminjamkan kayak kita pinjamin duit ke teman katakanlah 100 gitu ya. Terus kita jaga-jaga kok misalnya dia cuma bisa bayar 90, ya berarti 10 rupiahnya kita rugi. Jadi kita sudah mencadangkan
perbankan di awal kok misalnya ya sewaktu-waktu misalnya yang kita pinjamin orangnya ini rugi gitu kan. Nah, apalagi bank itu ya institusinya itu kan mengumpulkan dana dari pihak ketiga, memakai uang orang lain. Jadi makanya harus ada disisihkan. Nah, kalau misalnya berdasarkan PSAK, penerapan standar akuntansi yang terbaru, PSAK 72 ya untuk instrumen keuangan. Jadi penyisihan CKPN, penyisihan beban cadangan kerugian penurunan nilai itu dilakukan di awal. Jadi kalau misalnya sebelumnya setahu saya itu ketika misalnya kreditnya kelihatannya akan bermasalah baru disisihkan. Nah, kalau misalnya setelah PSAK 72 ini, itu ketika kredit itu dikucurkan itu sudah harus langsung dihitung ya perlu penyisihan berapa. Jadi lebih antisipatif di awal. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi ketika ada PSAK 72 ini penyisihannya tidak dilakukan di awal. Jadi sedikit peningkatan kredit biasanya penyisihan CKPN juga akan meningkat. Nah, kayak tadi contoh kita pinjemin orang 100 rupiah terus ada 10 rupiah yang kita antisipasi kalau misalnya dia tidak bisa bayar. Nah, 10 rupiah ini menjadi kerugian kita ya kalau misalnya dalam case perbankan ya kerugian bank. Jadi 10 rupiah ini akan dikurangkan dari laba rugi dan juga dikurangkan dari aset bank yaitu kreditnya. Nah, kenapa harus ada penyisihan CKPN? Tadi pertama saya katakan itu karena ya bank menggunakan dana pihak ketiga, menggunakan uang orang lain untuk dipinjamkan ke orang lain. Jadi harus ada sisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya melindungi modal bank. Jadi dengan ada penyisihan tentu sudah ada cadangan yang akan jadi modalnya itu lebih terlindungi. Nah, yang ketiga menjaga kesehatan keuangan perbankan itu udah jelas. Yang keempat adalah mematuhi peraturan dari OJK karena kan OJK juga mewajibkan ya perbankan itu juga ada penyisihannya. Nah, bisa nggak setelah misalnya CKPN itu disisihkan, ternyata lancar. Kayak misalnya tadi kita pinjamin uang ke orang 100, ya kita kan antisipasi dia cuma bisa bayar 90, tapi ternyata dia bisa bayar 100. Nah, bisa itu pasti beberapa case itu juga kejadian. Jadi ketika misalnya disisihkan bisa jadi ternyata lancar. Nah, jadi CKPN ini seperti saya katakan itu bebannya itu memang antisipatif di awal gitu, tapi bisa saja di ketika waktu berjalan ternyata lancar gitu kan, kreditnya bisa dibayarkan. Itu bisa juga. Jadi CKPN ini akan menjadi beban sungguhan kalau misalnya kredit itu benar-benar macet. Terus teman-teman juga harus tahu bahwa hapus buku ya kayak tadi misalnya bank mengakui itu kerugian jadi dia hapus buku. Hapus buku itu bukan berarti hapus tagih. Ya hapus buku ini berarti bank ya rugi, mengalami kerugian. Dia tulis antisipasi dia akan rugi. Nah, tapi bank masih bisa tetap menyita asetnya atau untuk recovery misalnya bank sita nih. Misalnya kita ada KPR kemudian KPR macet, bank bisa menyita rumah tersebut kemudian bank lelang kan sehingga recovery terjadi. Nah, kalau misalnya pada saat recovery itu kurang dari setahun pada saat kredit itu macet, ya itu masuk sebagai pengurang di CKPN. Tapi kalau misalnya lebih dari setahun, ya berarti itu sebagai pendapatan lain-lain. Nah, apakah kita bisa tahu kredit yang bermasalah di bank itu ada berapa banyak dan juga apakah pencadangan sudah cukup? Nah, kita akan cek di NPL dan juga di LAR. Nah, bank membagi kolektabilitas dari kreditnya itu menjadi ada 5 ya. Jadi kolektabilitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini perbedaannya berdasarkan durasi, sudah berapa lama debitur tersebut jatuh tempo dan belum bisa bayar pokok dan bunganya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau misalnya kita lihat NPL, ya non-performing loans, NPL gross istilahnya. NPL gross berarti NPL kotor itu di kolektabilitas 3 sampai 5. Jadi kolektabilitas 3 itu berarti lebih kurang 90 sampai 120 hari sudah macet ya. Kolektabilitas 5 berarti sampai 100 di atas 120 sampai 180 hari. Nah, jadi ini adalah NPL gross. Tapi kalau misalnya NPL net, ya NPL net itu berarti yang masuk kolektabilitas 5 aja, yang dimana sudah di atas 180 hari macetnya. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Dan biasanya perbankan itu pasti ada menerbitkan presentasi ya presentasi setiap kuartalan tuh ada. Setiap bulan juga sebenarnya ada menerbitkan laporan, tapi saya lebih senang lihat presentasi kuartalannya karena lebih to the point, lebih straightforward untuk kita lihat. Kita bisa lihat NPL-nya berapa, dan juga kita bisa lihat LAR-nya. LAR itu adalah loan at risk. Nah, perbedaannya dengan NPL apa? NPL tadi kolektabilitas 3 sampai 5. Nah, LAR itu berarti dari 2 sampai 5 plus restrukturisasi. Nah, jadi kolektabilitas 2 sampai 5 plus restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu apa? Restrukturisasi itu adalah pinjaman yang diubah. Misalnya jatuh temponya diubah, kemudian suku bunganya diubah ya, atau diperpanjang tenornya dan sebagainya. Itu restrukturisasi. Jadi kenapa dimasukkan dalam hitungan LAR? Karena itu adalah pinjaman yang dalam beresiko gitu ya. Ada resiko, loan at risk kan namanya, pinjaman dalam resiko. Artinya ya kalau misalnya pinjamannya lancar-lancar aja, kan tidak ada restrukturisasi dong, tidak ada perpanjangan tenor, tidak ada perubahan suku bunga dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen lihat itu ya, yang pengen kita lihat itu kalau misalnya dalam LAR juga NPL, sebenarnya adalah kita pengen lihat keduanya itu turun ya. Jadi semakin tahun tuh makin turun, LAR-nya makin tahun makin turun, ya NPL makin tahun makin turun, atau setidaknya sama saja, ya setidaknya stay relatif sama. Nah, kalau misalnya seperti itu ya tentu bank menyalurkan pinjaman dengan cukup hati-hati. Bisa juga kita compare nih perbankan, misalnya bank A dengan bank B,
ya LAR NPL-nya sekian berapa. Tapi saya pribadi sebenarnya lebih melihat LAR ya, karena NPL ini kan kalau misalnya waktu berjalan kemudian disisihkan CKPN kan, misalnya contoh NPL-nya sebelum disisihkan CKPN, contoh NPL 6%. Terus waktu berjalan disisihkan nih 3%, dibebankan kerugian. Kan jadi kelihatannya NPL jadi 3% ya. Dan sebenarnya 3% yang sebelumnya ini sebenarnya sudah disisihkan dalam bentuk CKPN. Kan bisa seperti itu. Nah, jadi kalau saya pribadi saya melihat LAR-nya ya, karena LAR-nya ini ya lebih menggambarkan berapa sih kredit yang berada dalam risiko terjadi peningkatan kredit macet gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat namanya LAR coverage. LAR coverage ini artinya LAR coverage atau NPL coverage ya. LAR coverage NPL coverage ini artinya adalah CKPN yang sudah disisihkan itu sudah cukup nggak mengcover LAR berapa persen? Sudah cukup nggak untuk mengcover NPL-nya berapa persen? Nah, kalau misalnya 100% contoh ya, NPL coverage 100%, artinya pencadangannya ini bisa mengcover seluruh dari NPL ya. Kalau misalnya 200% berarti 200% dari NPL, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ke study case di saham BBRI. Nah, sekarang kita ke study case saham BBRI. Saya akan pakai resource dari website perusahaan ya. Jadi website di BBRI teman-teman bisa cari investor relations websitenya. Habis itu teman-teman bisa buka presentasinya. Nah, di situ sudah ada setiap kuartal biasanya ada presentasi yang disampaikan. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu mau buka di mana, teman-teman bisa cek link di bawah. Nah, pertama kita lihat dari kayak tadi kan kita tahu bank itu fungsinya di tengah ya, intermediaries antara DPK dan pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan. Nah, pertama kita lihat dari DPK-nya dulu. Kita lihat dari DPK-nya tersusun dari apa? Ya, tersusun dari apa? Kemudian apakah ada pertumbuhan dan sebagainya. Nah, kita lihat dari sini gambar chart ini bahwa KASA atau current account, savings account atau simpelnya itu adalah tabungan dan giro itu cukup dominan ya. Porsinya sekitar 64,2% dari keseluruhan DPK. Artinya si BBRI ini punya tabungan dan giro yang dominan ya, 64% dibandingkan seluruh DPK. Jadi gedean tabungan dan giro daripada deposito. Nah, sebagai perbandingan mungkin teman-teman kalau misalnya lihat BCA, ya setahu saya BCA yang paling gede tuh. Salah satu yang paling gede lah. KASA-nya tuh bisa sampai 80%-an. Jadi 80%-an lebih dari DPK-nya si BCA itu adalah tabungan dan giro. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, si BBRI 64,2%. Masih oke. Sebenarnya kalau dibandingkan BUMN yang lain ya, sebenarnya BUMN sama bank-bank gede lain sebenarnya rendah ya, 64,2%. Tapi ya dibandingkan bank-bank lain ya 64,2% ini rasio kasa yang cukup bagus. Kemudian bagaimana nih penyaluran kreditnya, disalurkan secara prudent atau tidak? Nah, kita bisa lihat pertama itu per 9 bulan 2024 pinjaman yang diberikan itu masih tumbuh 8,2% dari 1.251 triliun menjadi 1.353 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat porsi pinjamannya itu mostly dipinjamkan ke sektor UMKM ya, karena kan BBR ini memang fokus melayani sektor UMKM. Jadi kalau bank-bank lain ada yang corporate, ya ada yang consumer, tapi BBRI mungkin lebih banyak porsinya itu ke UMKM. Nah, kalau misalnya kita lihat loan at risk-nya ya, LAR-nya, sebenarnya LAR-nya si BBRI ini di first half 2024 itu sempat naik ya. Jadi sempat naik, tapi kemudian di 9 month 2024 ya, 9 bulan 2024 itu mengalami penurunan. Dan sebenarnya secara LAR-nya ini masih di 11% dan sebelum Covid itu sekitar 9,78%. Ya, jadi masih lebih tinggi nih daripada sebelum Covid, dan juga sebenarnya dari LAR coverage ini pencadangan BBRI sudah cadangkan itu sekitar 53% dari dia punya loan at risk-nya. Nah, terus pertanyaannya adalah dari sekian banyak sektor yang BBRI salurkan kreditnya, itu sektor mana sih yang menyumbang LAR dan NPL tertinggi? Nah, kita bisa lihat pada tabel ini ya, kita bisa lihat yang sebelum Covid itu sektor mikro mungkin sekitar 2-3% ya LAR-nya. Special mention ya, jadi kualitas 2-nya. Nah, sekarang itu sektor mikro tuh 6,82%. Jadi masih 2 kali lipat nih. Sektor ini masih mengalami pinjaman yang beresiko, masih bermasalah. Nah, kemudian kalau sektor consumer lebih kurang sama ya, sekitar 2%-an. Sektor small enterprise, small business itu sebelumnya 3-4%, sekarang itu hampir 6%. Jadi ya mikro sama small itu juga masih tinggi. Kemudian yang medium ya ini sebelum Covid sekitar 3%, sekarang itu 4%-an. Nah, kalau corporate justru lebih rendah ya pinjaman bermasalahnya. Jadi dari baik NPL, kalau bisa teman-teman lihat sebelah kiri itu NPL, sebelah kanan itu yang special mention. Dari tabel ini kita bisa lihat baik mikro, small sama medium, ini semuanya tuh mikro dan small, ini semuanya tuh masih mengalami peningkatan baik NPL maupun special mention. Dan mayoritas kredit BRI memang disalurkan ke sektor tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat beban CKPN-nya BBRI, ya, jadi kita bisa lihat dari tabel ini juga, beban CKPN BBRI itu masih meningkat secara year on year ya, meningkat 40%. Nah, ini adalah tanda bahwa sebenarnya segmen dari UMKM itu belum pulih benar, karena kita bisa lihat dari NPL sama LAR-nya itu masih lebih tinggi daripada sebelum Covid, plus pencadangannya masih beban hapus bukunya si BBRI ini juga meningkat ya.
meningkat kondisinya. Jadi artinya ya memang sektor tersebut sedang tertekan. Nah, selain dari salah satu cost terbesar kan tadi kredit macet ya. Selain itu kan juga ada dalam tanda kutip COGS-nya bank, yaitu beban bunga yang dibayarkan pada deposan. Nah, kalau kita lihat beban bunganya juga mengalami peningkatan, di mana DPK dan pihak ketiga itu hanya naik 5-6%, tapi beban bunganya naik cukup tinggi, 44,9%. Jadi naiknya cukup gede. Nah, tapi ini tentu berhubungan dengan suku bunga juga. Ketika suku bunga naik, ya pasti beban ini akan naik. Tapi ketika nanti ke depan misalnya suku bunga turun gitu ya pasti beban ini juga nanti akan turun dengan sendirinya. Nah, kesimpulan awal saya melihat ini adalah saya melihat bahwa beban CKPN BBRI terutama sektor UMKM yaitu masih belum akan serta-merta turun CKPN-nya. Karena kita bisa lihat dari NPL sama LAR itu masih lebih tinggi daripada pre-Covid, bahkan 2-3 kali lipat lebih tinggi. Jadi belum akan turun ya CKPN. Kenapa? Karena ya daya beli kan, FPL kan daya beli. Sektor semen ini daya belinya menurun, ya mereka tidak bisa bayar pinjaman. Ya kalau misalnya daya belinya baik, ya mereka bisa berbisnis atau mereka bisa berdagang, ya mereka bisa spending, ya tentu mereka juga bisa bayar pinjaman nanti. Nah, jadi itu tadi pembahasan soal CKPN, NPL, dan LAR. Semoga teman-teman bisa memahami hubungan antara semuanya ya, antara kredit macet, antara kredit yang bermasalah ya, strukturisasi juga dengan pencadangan yang disediakan oleh perbankan. Nah, video ini dibuat tadi seperti saya katakan, valuasi BBRI cukup menarik, yaitu PI-nya sekitar 10,2 sampai 11 kali lah sekitar range itu, price to book sekitar 1,9 kali. Jarang-jarang BBRI dihargai dengan valuasi yang seperti ini. Apalagi dividend yield juga masih sekitar 6%-an. Jadi kalau misalnya toh kita harus menunggu beberapa tahun tapi ternyata masih ada dividen 6% sambil menunggu dia balik lagi ke harga wajar, ya misalnya kita sih 3 tahun ya, 3 tahun balik ke harga wajar 50%, misalnya ke PI 15 contoh ya, kita tunggu 5 tahun, 3 tahun 50% plus 6% setiap tahun. Nah, menurut teman-teman worth it nggak untuk ditunggu seperti ini? Nah, jadi share pendapat kamu di kolom komen ya. Semoga sharing-sharing tentang saham perbankan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.